Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya, selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya, komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran, konstitusi, seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini, dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi, dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya. 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya,
bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materialnya warnanya merah, ya materialnya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, nilainya ya, 100. nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu merubah begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Pak Kes gimana? Pak Kes. Oke, iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, kami ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Ya. Tentang ijazah asli. Ya, silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Iya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada.
Alhamdulillah, Rismon nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Yang sudah tersangka itu Pak, kita sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti hukum ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada apa Pak? Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya.
yang mana ijazah berarti jelas clear. Yang kedua, secara hukum itu secara substansi. Secara hukum ketika di penyelidikan itu di mana Pak Juki dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, ya artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Juki melaporkan karena ada orang yang terus-menerus setiap hari sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Ya halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik, ruang diskursus publik yang independen, kritis dan objektif dalam membedah berbagai dinamika sosial politik serta hukum di tanah air. Halo sobat politik sekalian dimanapun Anda berada, baru-baru ini perhatian publik kembali tersita dan terbelah oleh sebuah isu lama yang kembali mencuat ke permukaan. Sebuah perdebatan panjang yang melibatkan proses hukum, pemeriksaan intensif, dan dugaan pemalsuan dokumen akademis yang menyeret nama-nama besar di panggung politik nasional. Isu ini bukan sekedar perbincangan biasa, melainkan sebuah ujian besar bagi integritas institusi penegakan hukum kita. Oleh karena itu, mari kita bedah, analisis, dan kita diskusikan bersama secara mendalam. Sejauh mana transparansi hukum benar-benar ditegakkan dan apa implikasinya terhadap masa depan demokrasi kita. Sobat politik, berdasarkan penelusuran dari jalannya proses hukum mutakhir, dinamika ini telah memasuki babak baru yang cukup menarik perhatian. Pihak kepolisian melalui instansi terkait dilaporkan telah memanggil sejumlah saksi dan pihak-pihak prinsipal untuk menjalankan pemeriksaan mendalam. Dalam proses tersebut, penyidik mengajukan puluhan pertanyaan, mulai dari konfirmasi interaksi antar pihak, keabsahan dokumen akademis yang dipersoalkan, hingga langkah teknis berupa penyitaan dokumen fisik asli guna kepentingan pembuktian hukum. Di satu sisi, sebagai negara hukum, kita tentu wajib menghormati dan mengawal jalannya proses peradilan ini. Kita berharap agar institusi penegakan hukum, baik kepolisian, jaksa, maupun lembaga peradilan, dapat bekerja secara profesional, mandiri, dan bebas dari segala bentuk intervensi politik maupun tekanan kekuasaan manapun. Namun di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap skeptisisme yang kian mengakar di tengah masyarakat. Mengapa polemik sebesar ini harus berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa adanya konklusi hukum yang tegas dan memuaskan rasa keadilan publik? Sejumlah pengamat, termasuk pakar telematika dan akademisi, secara konsisten menyoroti perlunya pembuktian yang transparan. Secara teoritis maupun praktis, penyelesaian polemik ini sebenarnya sangat sederhana. Kunci utamanya adalah keterbukaan mutlak. Membuka, menunjukkan, dan memverifikasi dokumen secara terbuka di hadapan publik bukan hanya akan meredakan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengakhiri segala bentuk spekulasi, fitnah, dan polarisasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut lagi, publik saat ini juga menaruh harapan besar sekaligus kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ada sebuah desakan moral dari masyarakat agar pemerintahan yang baru mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kepentingan rezim masa lalu. Elemen-elemen masa lalu yang mungkin masih bercokol di dalam struktur birokrasi maupun penegakan hukum tidak boleh lagi dibiarkan mencederai independensi keadilan. Hukum harus benar-benar diposisikan sebagai panglima tertinggi supremasi of law dan bukan sekedar alat kompromi politik kekuasaan. Sobat politik, isu ini telah memicu gelombang reaksi yang sangat masif di ruang digital. Dan teman-teman, pada akhirnya kebenaran hukum dan konstitusi harus ditegakkan demi menjaga marwah institusi negara dan melindungi hak-hak berdaulat seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus menjadi milik setiap warga negara tanpa terkecuali. Bagaimana pandangan, analisis, dan sudut pandang Anda pribadi mengenai kelanjutan polemik ini? Apakah Anda optimis bahwa keadilan yang transparan akan benar-benar terwujud di negeri ini? Mari berdiskusi secara sehat dan cerdas. Silakan tulis aspirasi, argumen, dan analisis objektif Anda pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel Dewa Politik dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat terus merawat nalar kritis, memperkuat demokrasi, dan menyuarakan aspirasi rakyat bersama-sama. Teman-teman, saatnya tidak kalah menarik, saya akan membacakan komentar-komentar
netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Kaswati, penjarakan koruptor. Nasirin, Pak Presiden Pak Jokowi segera diadili karena selalu bikin gaduh negara. Ini Tati, ini serius Jokowi ditangkap. Ini Sarjono, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tiap-tiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Budi, tegakkan keadilan. Ini Syarif, iminalis siapa saja rakyat naran contoh Joko Widodo. Ini Rusdi Basri, hukum sudah dibeli, nggak bakal jujur uang triliunan, hati-hati pinter bohongnya. Ini Imamak, alhamdulillah Jokowi segera ditangkap. Memangnya Jokowi bilang keladi, huru hara negeri ini. Mantap dah. Ini Abdul Kuning, ayo kita lawan para koruptor Indonesia. Hidup Bapak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo, dan Bapak Gibran maju terus pantang biar rakyat makmur sejahtera. Ini Al-Misif, NKRI akan hancur apabila hukum mati terhadap koruptor tidak diberlakukan. Ini Sugianto, masukkan sel tahanan saja orang ini. Jangan takut, udah ada ampas yang orang ini rakyat biasa, cuman mantan aja. Jangan pilih-pilih polisi. Kalau banyak uang, BB bisa pulang, ya ada uang ditahan itu watak polisi. Ini Supangkat, kalau Jokowi ditangkap, termul-termulnya ditangkap juga. Ini Muhammad, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini Ahmad yang bilang alhamdulillah Pak Jokowi ditangkap, gua pengen lihat mukanya. Ini Anang, manusia iblis kebal hukum, jelas nggak ada yang berani mengusiknya karena dilindungi si Wowo. Ini Harry, kalau benar saya suka banget. Ini Muhammad, ini institusi Polri harus adil supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bravo Polri. Ini Pramono, bebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pemalsuan ijazah melibatkan UGM, tetapi janji Joko Widodo hadir di persidangan pengadilan di negeri Jakarta. Tim menunggu tim Bon Jokowi. Pramono, salam kenal semua dari disiplin SKBI Parmono bin Sunan LM Kec lebih Indonesia. Ini Didi Her, alhamdulillah ditangkap, jebloskan penjara paling sadir. Ini Teris, termulnya punya honor semua. Elvianta, tak mampu perintah tangkap Jokowi, serahkan biar rakyat yang tangkap. Ini Putu, segera tangkap. Ini Salma, ini orang pelan-pelin, lulur waktu, kenapa harus ditunjukkan ke pengadilan? Tunjukkan saja ke publik kalau asli selesai. Ini Rusman, mantap Jokowi, jemput paksa harus datang sendiri. Gentleman, jangan wakilkan kepada siapapun, jangan jadi pengecut. Ya, ini Mansur, hai Pak Jokowi, bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Ini Ajas marah, mantap. Ini Kevin, unjuk ijazah asli dan diteliti lebih lanjut oleh lembaga independen. Bila asli Roy Suryo Group BI bisa dipindahkan, bila tidak maka you yang mesti dipidanakan. Barulah tegak hukum negeri Konoha. Ini Maman, udahlah sekarang Jokowi sama Waling buka kartu. Ini Syamudit, siapa berani dengan Jokowi, tidak akan berani siapapun itu. Ini Fahro, Indonesia sedang dilanda tidak baik-baik saja karena ulah manusia jarakus. Ini Sutopo, aku yakin ijazah Jokowi asli. Ini Mulyono, Jokowi harus Toy Tifa bebas, pasti sok terus Jokowi mati. Ini Kahuri, cepat seret Jokowi adili. Ini Raditya, secepatnya tunjukkan ijazah asli UGM Pak Jokowi biar rakyat tahu Pak. Ini SNDR, sekalian ternaknya tuh si Gon-Gon dan si Aswan jemput sama rakyat. Ini Kasmawati, diam-diam pencitraan kayak tak ada salah. Ini Didi, tangkap semua sama kroni-kroni dan termul-termulnya. Ini Eko Nurdin, buktikan taringnya Pak Prabowo harus segera diadili. Jokowi harus tanpa pandang bulu, harus yang jujur dan amanah. Allahu Akbar. Ini Agus, harus Prabowo nggak boleh takut sama komunis.
Ini Muhammad, semula kukira yang bisa jemput Jokowi cuman Tuhan. Ini Gunawan, ayo Pak Prabowo, Jokowi dipanggil terus, dipenggal. Ini Nenek, semoga pengorbanan Roy Suryo dan Dr. Tifa membuahkan hasil yang diharapkan rakyat yang butuh kejujuran atau kebenaran dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, yang berdemokrasi. Semoga Allah tunjukkan Roy Suryo dan Dr. Tifa buat jalan mengadili orang yang syok kebal hukum, syok penguasa NKRI pribadi. Ini Yuyuk, alhamdulillah. Ini Ajo, hancurkan yang merusak negara luar biasa bohongnya ijazah palsu. Ini Andi Catra, ini gerombolan Roy Suryo dan Tifa. Ini Jumari, tangkap Dian Sandi, orang dekatnya Gibran dan Jokowi, yang posting ijazahnya Jokowi yang katanya asli lewat FB-nya, yang diteliti RRT dikatakan palsu, akhirnya bikin gaduh, ribet, ruwet, dan bulet. Ya ini Babus Salam, perhatian baik-baik tahi lalat di pipi kanan Jokowi, apakah juga ada di foto ijazahnya. Ini Tarmono, yang paling benar tentang ijazah Pak Jokowi di pengadilan ala SWT. Ini Hamzah, jemput paksa saja kalau tidak Pak Jokowi kalikan menunjukkan ijazah. Ini Solihin, udah suruh ganti baju rompi oren aja biar selesai nggak tamat-tamat ah. Ini Magnina, tegakkan hukum yang sebenarnya. Terima kasih. Ini Silvina Rosalina, yang salah pasti banyak yang dukung, tapi kebenaran hanya Tuhan yang Maha Tahu. Tinggal tunggu waktu tiba. Ini Enggar, kalau udah menipu susah siapapun orangnya. Ini Anizar, tegakkan keadilan, jangan ada dusta di antara pejabat. Ini Gufi, takut ketahuan segala cara dihalalkan. Ini Sakina, kita tunggu saja sampai di pengadilan, rakyat sudah gak percaya lagi sama Jokowi. Ini anak manja, sungguh aneh di negara ini kebohongan bisa benarkan dan bukti rakyat bisa dipenjara. Mahmudin, alhamdulillah udah dijemput Jokowi dan dikurung pendukung mengusul. Ini Mikces, maju terus Pak Jokowi, sehat selalu. Ini Sopo, Pak Wi ngacak, Pak UMR dah tua, ibadah yang tekun, jangan jadi pengecut terus. Ini Fahro, ada apa ini di kantor polisi? Ini Bang Bobo, udah sandiwara manusia yang rakus, serakah dan kejam, masuk penjara, sita semua harta dan asetnya, miskinkan dan hukum mati. Ini Haribit, paling cuma formalitas, setelah itu dikeluarkan gimana. Ini Esman, kalau begini terus kapan majunya negara ini? Negara lain udah di bulan, rakyat Indonesia sendiri masih memelihara kebencian, kebohongan, kesombongan, korupsi, penipuan di mana-mana. Ya ini Sembiring, orang Konoha dan pejabatnya bukan orang pemberani. Buktinya senjata sniper tidak berani menggunakannya. Coba kalau berani, mungkin penjahat lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu tentang hal kejahatan. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir.